Dalam hati yang penuh sukacita, kita nyalakan lilin Advent ketiga sambil berseru, "Oh tunas Isai, datanglah, tanda cinta untuk seluruh umatmu. Terimalah pertobatan kami ya Allah, lepaskanlah kami dari belenggu dosa, agar kami mampu menyambut sukacita yang lahir." Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari, datanglah kepada Dia Sang Tunas Isai. Ia membawa pengharapan dan penghiburan bagi dunia melalui kedatangan Juru Selamat yang telah lama dinantikan. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat, datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan jala. Umatmu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati-Mu perintahlah, dan berikut pandangan-Mu, berilah damai yang kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pertobatan yang benar bukan sekedar rentetan kata-kata yang berisi ungkapan kesediaan meninggalkan segala hal jahat. Bukan juga sekedar menyatakan percaya kepada Tuhan. Pertobatan harus mewujud dalam keseharian. Pertobatan harus terlihat melalui hidup yang jujur, laku, yang adil, perbuatan baik, dan kesediaan berbagi dengan sesama, serta kegembiraan dalam menjalani semuanya. Dengan semua ini, kita sekaligus telah menunjukkan kepada dunia siapa Kristus yang kita percaya, saudara. Bila kita jujur melihat perjalanan kita di minggu yang baru saja kita lewati, kita harus mengakui bahwa tidak selalu kita berhasil menunjukkan pertobatan itu. Kita terkadang gagal menolong sesama untuk dapat melihat, apalagi merasakan kehadiran Kristus yang kita percaya. Maka marilah mengambil waktu sejenak untuk merenung dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan bertobat yang terus-menerus Engkau tawarkan kepada kami. Kami pun berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan buah pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kami mengaku tidak selalu kami berhasil. Di sana-sini kami terkadang hidup tak jujur, berlaku tak adil, berbuat jahat kepada sesama, dan enggan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Dan oleh itu, kami bukan saja gagal menyaksikan Kristus yang kami percaya, tetapi malah menjadi sandungan bagi sesama yang rindu berjumpa dengan Kristus. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Bagi setiap kita yang telah datang di hadapan Tuhan dan menyesali segala pelanggarannya, serta bertekad untuk hidup seturut kehendak Tuhan, dengarkanlah berita anugerah seperti tertulis dalam Matius 26 ayat 28 demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di minggu sukacita ini mari kita syukuri pengampunannya dengan bernyanyi dan bersorak menyambut Raja Damai. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 91, bait yang pertama, kedua, dan ketiga, Putri Sion nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut
kita akan memasuki pelayanan firman. Mari sebelum itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita datang menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena Engkau berkenan untuk kami bersama-sama datang sujud menyembah Engkau di dalam ibadah minggu kami ini. Terlebih lagi kami boleh disapa oleh firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, kami baca dan kami renungkan. Kami sungguh umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran itu, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia juga dimampukan untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki umat-Mu lakukan di hari-hari mendatang. Roh Kudus menguasai pikiran hati kami, meneduhkan kami, untuk kami boleh menyambut firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, menyambut bacaan tadi, marilah kita membaca Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat 6 secara berbalasan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah kepada perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi di luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Bacaan kedua diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18 yang mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu Advent ketiga. Kalau kita melihat tadi 3 lilin Advent telah dinyalakan, dan yang terakhir minggu ketiga adalah yang warnanya lain dari yang minggu-minggu sebelumnya, yaitu warnanya pink, merah muda. Apa artinya? Tentu kita masih ingat makna dari setiap warna ini, bukan? Kita juga masih ingat warna-warna dari minggu-minggu Advent. Sekedar untuk mengingat saja. Lilin ungu yang pertama adalah yang disebut dengan lilin harapan, hope. Lalu lilin ungu yang kedua adalah lilin cinta kasih, love. Dan yang pink ini, yang merah muda, itu adalah lilin sukacita, joy. Dan yang terakhir, lilin keempat yang minggu depan akan kita nyalakan, itu adalah lilin
damai, peace. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu sukacita. Kenapa minggu sukacita? Ya barangkali minggu sukacita karena sebentar lagi akan hari Natal, bukan? Kita akan merayakan hari Natal, Natal sudah semakin dekat, dan berarti persiapan-persiapan kita sudah lakukan. Namun, persiapan-persiapan apa yang kita lakukan untuk menyambut Natal? Saya teringat sebelum masa pandemi, ketika kita sibuk di dalam persiapan Natal, keluarga-keluarga sibuk mempersiapkannya, gereja sibuk, semuanya punya kesibukan sendiri ketika mereka mau memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Di masa kini, ketika gereja dan umat Tuhan mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sukacita itu harus terus kita rasakan dan harus tetap kita pelihara. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika di dalam keluarga ada yang mau berulang tahun, kita tentu sibuk mempersiapkan acara ulang tahun bagi yang mau berulang tahun itu, bukan? Persiapan dilakukan. Mungkin ada yang mau memesan kue ulang tahun. Mungkin juga ada yang merencanakan untuk memasak ini, memasak itu. Wah, pokoknya dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa, ada juga yang mempersiapkan hadiah untuk yang berulang tahun. Atau barangkali memesan tempat di resto, serta mengundang beberapa tamu. Itu persiapan yang dilakukan untuk memperingati hari kelahiran seorang anggota keluarga. Lalu kalau di gereja bagaimana? Gereja juga tidak mau kalah untuk merayakan hari Natal, untuk menyambut atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada panitianya. Lalu ada panitia atau salah seorang yang dipersiapkan untuk mendekor gereja, untuk mempersiapkan hadiah-hadiah Natal. Ada latihan paduan suara. Apalagi kalau GKI Muara Karang seringkali setiap Natal melakukan caroling. Segala sesuatu dipersiapkan. Untuk apa? Untuk merayakan hari Natal. Untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk merayakan hari kedatangan Tuhan Yesus di dunia. Dan itu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan untuk memperingati hari kelahiran Yesus pada masa kini adalah perayaan untuk mempersiapkan kedatangannya kembali. Pertanyaannya sekarang, bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali? Nah, kita akan belajar bersama dari Yohanes yang mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias pertama kali. Dan jangan lupa tema kita menggelitik, tema kita spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Apa sih yang dimaksud dengan spiritualitas pertobatan? Dan apa kaitannya dengan kebaikan hati? Nah, kita akan belajar dari peristiwa Yohanes. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Pertobatan bagi Yohanes merupakan tindakan nyata. Pertobatan tidak cukup hanya dengan penyesalan hati, tetapi perlu diwujudkan dengan perubahan hidup yang lebih baik.
Jadi hati-hati ketika kita mendengar bahwa oh si Anu sudah bertobat loh, si A, si B ini sudah menyatakan dirinya sungguh-sungguh bertobat mau mengikut Tuhan, tapi hanya sebatas di mulut atau di hati, tidak lebih dan tidak kurang. Padahal Yohanes mau mengatakan itu belum cukup. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Sekali lagi, perlu tindakan konkret. Itulah yang Yohanes ajarkan kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk minta dibaptis. Perubahan hidup menjadi lebih baik. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika banyak orang datang kepadanya dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes menjawab dengan tepat apa yang harus dilakukan masing-masing menurut tugasnya. Dia mengatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian, katanya. Kemudian datang pemungut cukai atau pegawai pajak. Dia berkata, jangan menarik lebih dari yang sudah ditentukan oleh peraturan dan undang-undang. Kemudian ada lagi, yaitu yang datang adalah seorang prajurit. Yohanes berkata, jangan merampas dan jangan memeras. Itulah cara Yohanes menyiapkan umat Allah untuk menyambut Mesias yang dijanjikan. Dan gema seruan Yohanes masih berkumandang sampai masa kini. Melalui kehadiran gereja dan khususnya pada masa Advent sekarang ini. Seruan pertobatan menjadi peringatan dan perhatian umat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang diserukan oleh Yohanes di masa kini sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Mesias juga akan menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apa yang harus saya perbuat untuk menyambut kedatangannya? Sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri atau ibu, apa yang harus saya perbuat untuk menyambut kedatangannya sebagai seorang suami atau ayah, sebagai seorang dokter, sebagai seorang siswa, seorang perawat, seorang seniman. Oh, saudara-saudara bisa menyebutkan berapa banyak kategorial yang berada di sekitar kita. Apa yang harus saya perbuat? Kalau ini ditanyakan kepada Yohanes, mungkin Yohanes tidak dapat menjawab semuanya. Tetapi inti dari perwartaan Yohanes adalah setiap orang percaya diminta untuk hidup sesuai, saya katakan lagi, sesuai dengan panggilannya di masa kini. Itu yang ingin Yohanes tekankan. Setiap kita harus hidup sesuai dengan kebenaran dan cinta kasih kepada sesama secara efektif, bukan basa-basi. Setiap orang percaya harus menjaga dan memelihara spiritualitas pertobatannya. Karena hal itu menjadi kunci untuk menyambut rahmat Tuhan dalam kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias. Nah, ini juga menjadi kerinduan Paulus jikalau kita membaca dalam suratnya tadi kepada jemaat di Filipi.
Dia memberi nasihat agar pada saat kedatangan Tuhan, umat memiliki kebaikan hati. Pasal 4 ayat 5 dia katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Lalu kemudian umat diminta untuk hidup dalam sukacita. Ingat, lilin pink yang warna merah muda adalah lilin sukacita. Sukacita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena sukacita di dalam Kristus menyatakan kebaikan, menyatakan kelembutan, dan seharusnya menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sukacita itu juga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita persiapkan semua itu untuk menyambut kedatangan Tuhan? Merayakan Natal kali ini akan lebih bermakna. Karena apa? Karena persiapan kita masih dalam suasana pandemi. Natal yang akan kita rayakan masih berada dalam situasi umat, bahkan seluruh bangsa, khususnya umat Kristen yang merayakan Natal, masih berada di dalam suasana pandemi COVID-19. Baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi, justru pada saat ini kita diminta untuk terus memelihara dan memaknai spiritualitas pertobatan kita melalui kebaikan, melalui kasih, melalui kepedulian kepada sesama yang dalam situasi seperti sekarang ini amat sangat dibutuhkan. Mari kita merenungkan hal ini. Panggilan dan tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk terus memelihara sukacita yang kita bisa bagikan, yang kita bisa sharekan kepada setiap orang juga yang masih membutuhkan itu. Namun apa daya, situasi tidak memungkinkan mereka merasakan itu, tapi kita mempunyainya. Nah, inilah panggilan sukacita yang bisa kita share, yang kita bisa bagikan ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Minggu Advent ketiga memanggil setiap orang percaya untuk sungguh-sungguh mengingat tugas panggilannya di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, menghadirkan sukacita sebagai umat, menyambut Natal, menyambut kedatangannya dengan melakukan tugas dan kewajiban kita sebagaimana kita adanya. Saya sebutkan sekali lagi, sebagaimana kita adanya untuk mengingat siapa diri kita saat ini. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai pemuda, sebagai pemudi, sebagai tokoh masyarakat, sebagai penatua, sebagai pendeta, siapapun dia, persiapkan itu sesuai dengan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita dipersiapkan sungguh-sungguh untuk boleh menyambut kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan mendukung, menopang pergumulan saudara-saudara kita, memohon kepada Tuhan apa yang terbaik bagi umatnya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur Engkau juga mau mempersiapkan kami sebagai umat-Mu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, saat ini apa yang telah kami rasakan sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan yang Kau limpahkan sepanjang hidup kami. Engkau menjaga dan memelihara kami dan kami sungguh bersyukur atas pertolongan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami diperkenankan untuk berdoa bagi setiap mereka yang sungguh memerlukan kekuatan dari Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar supaya Engkau tetap menyertai para pemimpin kami. Engkau terus memberikan hikmat kepada para pemimpin kami ketika mereka boleh menjalankan roda pemerintahan di dalam pergumulannya menghadapi begitu banyak persoalan bagi bangsa kami, terutama di masa pandemi ini. Oh Tuhan, kami berseru dan memohon kepadamu, kiranya Engkau menyertai para pemimpin kami. Engkau menyertai para menteri yang diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini berserta presiden dan wakil presiden. Sungguh Tuhan, Engkau juga mau menyertai setiap mereka yang berjuang terus untuk menghadapi pandemi. Di dalam persiapan mereka, Engkau sendiri yang akan menyertai, Engkau sendiri yang akan terus memimpin mereka. Karena mereka harus berjuang dengan risiko yang tidak kecil. Begitu juga aparat keamanan untuk menjaga situasi Indonesia. Terlebih juga yang membantu dalam penanganan COVID-19. Kami juga berdoa bagi program vaksinasi. Kami juga berdoa bagi setiap kondisi masyarakat yang ada di tengah masyarakat. Bagi para pengemudi, bagi warga masyarakat secara menyeluruh. Tuhan, Engkau menyertai mereka. Saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja dalam rencana ibadah virtual mereka, maupun yang mulai menyelenggarakan ibadah onsite, khususnya dalam masa Advent dan persiapan Natal tahun ini. Bapa, kiranya Engkau mempersiapkan semuanya dan Engkau berkenan agar gereja Tuhan juga boleh berbagi sukacita di dalam merayakan Natal dengan umat Tuhan dan juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa pada saat ini bagi pergumulan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik. Kami mau berdoa bagi Oma Lili Murni. Kami mau berdoa bagi Oma Dindiana. Kami mau berdoa bagi Oma Ana, Oma Susi Wong, Opa John, Bapak Umar Tono, Bapak Antonius, Bapak Antoni Chiu. Bahkan juga beberapa saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan. Mereka memohon kekuatan dari Tuhan agar mereka dapat dipulihkan dari kelemahan fisik mereka. Dan mereka boleh mensyukuri bagaimana tangan Tuhan yang menopang. Engkau juga memberkati pendamping-pendamping yang boleh terus menemani saudara-saudara kami ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi program pelaksanaan program gerejawi bagi jemaat-Mu di GKI Muara Karang untuk tahun 2021-2022. Kami juga mau berdoa bagi pembangunan gedung GKI Muara Karang, kiranya Engkau memberkati setiap proses yang masih berlanjut, sehingga pada saatnya nanti kehadiran sarana tempat ibadah bagi umat-Mu di GKI Muara Karang dapat terlaksana. Kami mau berdoa bagi pemilihan penatua dan penyusunan program pelayanan tahun 2022 sampai tahun 2023. Tuhan tetap memberkati. Bapa dalam surga, Engkau akan terus menyertai setiap umat-Mu dalam pergumulannya masing-masing. Dan kami percaya
dengan pertolongan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan, jadilah setiap rencana Tuhan, dan umat-Mu mendapatkan kekuatan dari-Mu. Bapa, terimalah dan sambutlah doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari mulai menunjukkan buah pertobatan dan kebaikan hati. Sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dengan memberi persembahan terbaik kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 menyatakan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 132 bait 1 dan 4. Bersukacitalah yang kalis hatinya. Bersukacitalah yang halis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, bakleskan berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita berdoa. Tuhan sumber hidup kami, Engkau terus-menerus menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami melalui pemenuhan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan kini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang adalah buah dari berkat-Mu yang terus berlimpah melalui pekerjaan dan usaha yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan kami, sehingga dapat berdaya guna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, memang tidak mudah untuk hidup jujur, berlaku adil, berbuat baik, dan berbagi dengan sukacita kepada sesama di tengah dunia yang semakin egois dan gelap ini. Tantangan demikian berat, namun janganlah gentar. Tetaplah berusaha keras melakukan semua itu, sebab dalam gelap terang telah bersinar. Yesus yang lahir di palungan tak akan melupakan kita. Dia pasti menolong kita. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Sukacita Lahir. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun
sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.